Baik, selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah. Apakah benar Rasul terkena sihir? Tanggapan Quran tentang hal ini bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Dalam riwayat sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, bahwasannya Nabi pernah terkena sihir yang dilakukan oleh apa? Seorang Yahudi. Sampai dia merasa dia melakukan sesuatu padahal tidak melakukan. Jadi ini sihir yang mengganggu apa? Kendali diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia merasa dia melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukan, dan banyak persoalan yang diungkapkan yang berkaitan dengan apa? Dengan gangguan sihir tersebut. Yang semua tidak layak dengan apa? Dengan ismah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan Al-Quran. Kalau sampai beliau mengalami gangguan seperti ini, bisa saja syaitan apa? Bisa saja syaitan seperti yang Salman Rushdie katakan apa? Ya, ikut menyampaikan apa? Wahyunya. Sampai akhirnya muncul riwayat yang dipalsukan ya, atas nama Rasul ketika Rasulullah membaca firman Allah, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, ketika keluar dari mulut Rasul, tilkal gharaniqul ula. Itulah ya, dewa-dewa terdahulu, inna syafa'atahum la turtaja, syafaat mereka amat diharapkan. Jadi Rasulullah kelepasan dari mulutnya ucapan seperti ini. La ilaha illallah. Padahal Allah berfirman, alimul ghaibi wasyahadah, fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi wala min khalfihi rasada. Allah yang maha mengetahui segala yang gaib, tidak menunjukkan yang gaib ini kecuali pada siapa yang Allah kehendaki, dan Nabi dikawal dari belakang, dari depan, sekelilingnya supaya dia menyampaikan risalah Allah dengan aman. Ketika Al-Quran di Lauh Mahfud dijaga, la yamassuhu illal mutahharun. Jibril juga ketika turun, langit dijaga hingga syaitan tidak mampu untuk menguping. Sampai ke bumi, Nabi dijaga, dan Allah katakan la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Nah, kalau sampai Nabi kita Muhammad SAW terkena gangguan sihir, dia merasa dia melakukan sesuatu seolah-olah tidak melakukan. Atau sebaliknya, ini bisa menimbulkan wal'iyadzubillah kecurigaan akan kemurnian wahyu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan uniknya, riwayat ini riwayat yang ahad. Bukan riwayat secara mutawatir. Kalau betul-betul terjadi, pasti sahabat-sahabat Rasul akan meriwayatkan hal ini. Tapi ternyata riwayat ini ahad, apalagi bertentangan dengan Al-Quran. Kita akan buktikan bagaimana riwayat ini bertentangan dengan Al-Quran. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Isra. Allah berfirman, wa idza qara'ta, ayat 45 suratul Isra. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Apabila engkau membaca Al-Quran, wahai Rasulullah, kami jadikan antara engkau dan orang yang tidak beriman kepada hari akhirat hijab yang tidak terlihat. Maksudnya apa? Mereka tidak akan dapat menerima kebenaran karena hati mereka ingkar kepada hari akhirat. Mereka hidup hanya untuk dunia. Bagaimana mungkin mereka akan dapat menerima Al-Quran? Nah, kecintaan pada dunia ini menjadi hijab yang pekat. Tapi hijab tersebut tidak terlihat oleh mata. Karena dia merupakan hijab apa? Yang menutupi jiwa dari kebenaran. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahu. Kami letakkan pada telinga-telinga, kami letakkan pada apa? Pada kalbu-kalbu mereka penutup hingga mereka tidak memahami Al-Quran. Allah bukan bersifat zalim, tapi karena kecintaan mereka pada dunia, keingkaran mereka pada hari akhirat akan menjadi hijab yang menutupi hatinya. Wa fi adhanihim waqra, pada telinga mereka terdapat sumbat. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura.
Kalau engkau menyebut nama Tuhanmu semata, mengajak orang kembali kepada Allah, mereka akan langsung apa? Wallau ala adbarihim nufura, mereka berlalu sambil membelakangi engkau. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih. Kami lebih tahu apa yang mereka dengarkan. Yang mereka dengarkan bukan firman-firman Allah, yang mereka dengarkan bisikan-bisikan syaitan dan ajakan-ajakan menuju kehidupan dunia. Idh yastami'una ilaih, ketika mereka mendengarkan kamu wahai Rasulullah, sebetulnya mereka tidak mendengarkan kamu. Idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Idhum najwa. Ya, maksudnya kami lebih tahu tentang apa yang mereka dengarkan ketika mereka sedang mendengarkan engkau, ketika mereka berbisik-bisik. Ketika mereka berbisik-bisik. Jadi yang mereka dengarkan bukan firman Allah, tapi bisikan syaitan. Idh yaqulu adh-dhalimun, ketika orang-orang yang zalim berkata, in tattabi'una illa rajulan mashhura, sesungguhnya yang kalian ikuti hanya seorang yang terkena sihir. Ini siapa yang mengucapkan terkena sihir? Orang-orang zalim. Ya. Allah jawab, unzur kaifa darabu lakal amthal. Lihat bagaimana mereka memberikan perumpamaan kepadamu wahai Rasulullah. Fadallu, mereka tersesat, fala yastati'una sabila. Akhirnya mereka tidak menemukan jalan. Jadi antum lihat, ya, ucapan ini datang dari orang zalim sebagai perumpamaan yang membuat mereka sesat dan tidak mengenali jalan kebenaran. Tegas kan? Nah sekarang kita buka lagi suratul Isra. Suratul Isra. Ayatnya, ayat 101. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayinat. Sungguh kami telah memberikan engkau wahai Musa 9 tanda-tanda yang merupakan mukjizat yang datang dari Allah. Fas'al bani Israila irja'ahum. Tanya pada bani Israel ketika tanda-tanda tersebut sampai kepada mereka. Faqala lahu Fir'aun inni la'adhunnuka ya Musa mashhura. Tahu Fir'aun berkata kepada siapa? Kepada Musa yang menunjukkan mukjizatnya, saya melihat engkau wahai Musa orang yang terkena sihir. Sama nggak dengan ucapan orang-orang kafir? Sama kan? Sama. Sekarang kita pindah ke suratul Furqan. Suratul Furqan. Kita lihat dalam suratul Furqan. Kita baca dari mulai ayat 7 dulu. Dari mulai ayat 27. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ayat 7 ya. Ayat 7. Mereka berkata, kenapa Rasul ini kok makan seperti kita, jalan-jalan di tengah-tengah pasar? Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Kenapa enggak diturunkan bersamanya malaikat yang memberikan peringatan? Kalau malaikat diturunkan, mereka enggak mau menerima sombong, digaplok sama malaikat selesai sudah. Berarti mereka bukan apa? Bukan menerima karena sadar, tapi karena takut diancam oleh malaikat kan? Tapi kalau manusia yang datang sama dengan mereka mencontohkan Al-Quran dalam hidup ini, tidak ada alasan bagi mereka mengatakan tidak mungkin kami mengamalkan. Tapi kalau malaikat yang mengamalkan, terang aja malaikat kan nggak punya nafsu. Setelah itu apa? Au takuna, kemudian au yulqa ilaihi kanzun au takuna lahu jannatun ya'kulu minha, atau orang ini katanya Rasulullah SAW memiliki kekayaan harta benda, ya, atau kebun-kebun, ya, atau dia memiliki kebun dan dia makan dari hasil kebun tersebut. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Orang-orang zalim berkata pada Rasul yang berkata kepada sesama mereka, in tattabi'una illa rajulan mashhura, yang kalian ikuti hanya seorang yang terkena sihir. Jadi mereka ini betul-betul money oriented. Manusia diukur dengan apa? Dengan kekayaan, dengan kebun-kebun sebagai tanda dia benar. Oleh karena itu kalau nabinya orang kaya raya atau nabinya Raja Romawi, orang bukan beriman karena kebenaran, tapi karena apa? Iya. Oleh karena itu lihat, orang yang ikut pejabat banyak gak? Sampai ulama ninggalkan Quran ikut pejabat. Tapi dipilih nabinya dari kalangan sederhana agar orang yang mengikuti kebenaran, mengikuti dengan kesadaran. Apa jawaban Allah? Unzur kaifa darabul lakal amthal. Lihat bagaimana mereka memberikan perumpamaan padamu wahai Rasulullah. Perumpamaan tersebut sebagai seorang yang terkena sihir kan? Fadallu. Mereka sesat, fala yastati'una sabila. Maka mereka tidak mampu untuk menemukan jalan yang benar. Jadi sebetulnya hadis tadi mendukung
firman Allah apa mendukung ucapan orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir? Orang kafir. Jelas-jelasan ini hadis bertentangan dengan Al-Quran, tapi masih apa? Diriwayatkan. Oleh karena itu yang meriwayatkan hadis ini sama saja mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak tahu, dimaafkan. Tapi kalau sudah tahu ayat-ayat ini, jelas Allah mengatakan, lihat bagaimana mereka memberikan perumpamaan padamu, wahai Rasulullah, sebagai orang yang terkena sihir. Akhirnya mereka sesat, tidak menemukan jalan mereka. Jangan gara-gara belain Imam Bukhari, Quran diabaikan. Ini namanya menjadikan Sahih Bukhari bukan hanya tandingan Quran, malah diletakkan di atas Al-Quran. Seharusnya yang diambil dari riwayat beliau yang cocok dengan Al-Quran. Imam Bukhari manusia, bisa salah, bisa benar. Jadi dalam hal ini jelas bahwa Nabi tidak benar seperti riwayat terkena sihir. Malah kebalikannya, tuduhan tersebut datang dari orang-orang kafir yang menuduh Nabi terkena sihir. Wallahu a'lam. Hamzah bisa melanjutkan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Inilah bagaimana jelasnya ya, Al-Qur'an jadi sebagai tolak ukur, sebagai mizan. Ya, jadi kalau ada riwayat-riwayat ya, jangan ditelan aja seperti itu. Kita kita timbang dengan Al-Qur'an. Kalau sesuai dengan Al-Qur'an berarti itu benar, tapi kalau tidak sesuai, ya itu berarti salah. Kalau kita hanya melihat kepada Al-Quran, dengan riwayat saja kita akan kacau. Ya, kalau dengar riwayat, contohnya misalnya, ada riwayat hadis yang mengatakan, masalaka Umar fajjan illa wasalaka syaitunu fajjan ghaira fajjih. Ya. Ini riwayat menggambarkan bagaimana setan itu takut misalnya Umar. Ya, Sayyidina Umar tidak melewati satu gang, melainkan setan pasti nggak mau lewat berhadapan dengan Sayyidina Umar karena saking takutnya. Nah, sihir ini kan perbuatan setan. Kok ame Sayyidina Umar takut, ame sama Nabi berani. Ya. Nah, ini kan jadi paradoks sekali seperti itu kalau ya, antara riwayat dengan riwayat sendiri itu pasti ada paradoks di sini. Ya, karena ada ketidakbenaran. Kalau di Al-Quran tidak ada yang paradoks. Al-Quran saling menafsirkan satu sama lain, saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, ya, bukan kita menentang semua hadis riwayat dari Bukhari, Muslim, enggak. Ya, saya bilang kita selalu menyampaikan riwayat-riwayat yang sejalan dengan Al-Quran. Karena kita takut kalau itu tidak sejalan dengan Al-Quran, nanti kita diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kan hadisnya mutawatir, lafzan wa ma'nan, jelas sekali ancaman dari Rasulullah SAW. Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ada juga riwayat man kadzaba alayya muta'ambidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, hendaklah dia siapkan tempatnya di neraka. Al-kadzibu alayya laisa kakadzibin ala ahad. Ya. Berdusta atas namaku tidak seperti berdusta terhadap orang lain. Terhadap orang lain aja kita berdusta, kita ngomong sesuatu, kita bilang ini ucapan Ustaz Husin atau ini ucapan Ustaz Krisna misalnya. Itu udah dosa besar. Apalagi kalau itu bukan ucapan Rasulullah SAW, kita bilang ini ucapan Rasulullah. Ini dosanya sampai Rasulullah katakan fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Ini perlu. Kenapa perlu kita lihat, kita timbang dengan Al-Quran? Karena Al-Quran sejak zaman Rasul sudah ditulis. Rasulullah sendiri yang mengecek penulisannya, yang ditulis oleh para kutabil wahyi. Ya. Sedangkan pada zaman tersebut, ya, ucapan-ucapan Rasul selain Al-Quran, Rasulullah larang untuk ditulis. Rasulullah katakan dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la taktubu anni, janganlah kalian tulis dari aku, faman kataba anni ghairal Qur'an falyamhu. Ya. Atau dalam riwayat lain, la taktubu anni ghairal Qur'an, faman kataba anni ghairal Qur'an falyamhu.
Ya. Jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran. Jadi Rasulullah kan sering memberikan nasihat, sering memberikan penjelasan dengan ayat Quran. Kalau bukan ayat Quran, jangan ditulis, kata Nabi. Barang siapa yang menulis itu, mungkin para sahabat, ya, karena ini penjelasan Rasul, dia mau tulis di ayat Quran. Falyamhu, kata Rasulullah, hapus itu. Wahadithu anni wala haraj. Tapi kalian menceritakan dariku, nggak masalah. Jadi kalau misalnya ketika baca Al-Quran, ya, sahabat kemudian nerangkan kepada tabi'in, oh ini Rasulullah pernah nerangkan seperti ini. Tapi itu nggak ditulis waktu itu. Sebab apa? Takut rancu dengan Al-Quran. Tapi diterangkan, bukan nggak boleh menerangkan sunnah Rasul, perilaku Rasul, atau keterangan Rasul. Silahkan. Tapi setelah itu Rasulullah tutup hadis yang sama seperti tadi. Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, hendaklah dia siapkan tempatnya di neraka. Dan nanti ya Rasulullah pun menjadi syahid nanti. Rasulullah menjadi saksi. Sebagaimana Nabi Isa nanti akan ditanya, apakah benar kamu ya Isa, anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ya, apakah benar kamu katakan, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Nabi Isa menjawab, ma qultuhu illa ma amartani bihi. Ya Allah, aku tidak mengatakan kecuali sesuai dengan apa yang engkau perintahkan. Ibudallaha. In qultuhu faqad alimtah. Kalau aku mengatakan itu tentu engkau tahu. Ya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada dirimu. Ya, innaka anta 'allamul ghuyub, sungguhnya engkau mengetahui segala sesuatu yang gaib. Jadi Nabi Isa pun nanti dihadapkan ketika persidangan nanti. Dan Nabi kita Muhammad SAW pun akan dihadapkan ketika persidangan nanti menjadi saksi. Jadi barang siapa yang berdusta atas nama Rasul, nanti kita berhadapan dengan Rasulullah SAW sendiri. Nah, jadi ini ya kenapa kita ya, sering berulang-ulang ini kita katakan, jadikan Al-Quran ini sebagai tolak ukur. Bukan kita menolak hadis-hadis. Ya. Kadang-kadang kita ngambil dari berbagai hadis riwayat. Kalau itu sesuai dengan Al-Quran, itu tidak masalah. Ya. Ini jasa daripada para pengumpul hadis itu besar sekali, akan tetapi ya namanya manusia, walaupun mereka sudah meneliti dari sanadnya, tapi namanya manusia mereka nggak bertemu langsung dengan Rasulullah. Kan ini dapat dari gurunya, ya, gurunya dapat lagi dari gurunya. Nah gurunya ini ya dia belum nggak bertemu, itu juga katanya kan. Ya, berdasarkan riwayat penelitian, oh dia orang baik, orang jujur. Ini bisa juga subjektif, ya. Dan hati orang nggak ada yang bisa tahu. Oleh karena itu kita husnuzan, oke, ini sanadnya sudah baik, akan tetapi mengenai matannya tetap harus disesuaikan dengan Al-Quran. Nah ini sangat-sangat penting, ya. Kekacauan yang terjadi di kalangan kaum muslimin karena Al-Quran ditinggalkan. Al-Quran tidak dijadikan tolak ukur. Akhirnya akibatnya sekarang ya, riwayat-riwayat dikemukakan membuat orang jadi bingung, umat jadi bingung. Ya, untuk itu ya kita akan terus menyampaikan hal ini ya sebagai tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak malu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.